Ada kerabatnya juga membuat itu bercanda. Awakmu iki bosong terus, diwara bosong kayak mercon gak beledos itu. Ngewes tok awakmu iki. Subhanallah, lawara atine pol Bapak Ibu. Mungkin menurut yang ngomong itu bercanda, tapi menurut yang dicandai ini menyakitkan iki. Wis usaha kepengin duwe anak diwara bosong. Tak doakno mati wong iku. Didoakno mati Bapak Ibu. Subhanallah, mati temenan. Mati temenan. Sehingga dia fulan iku, aku diwara bosong, tak doakno mati temenan si fulan iku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Ahad yang pertama ba'da subuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang agung kepada kita. Allah masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan dan kesempatan. Allah mampukan kita untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Allah mudahkan untuk duduk di rumahnya menghadiri majlis ta'lim sampai syuruk nanti, dan kita tutup dengan sholat 2 rakaat, sholatu sunnatil isyraqah. Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk kita semuanya ganjaran seperti haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Dengan barakah majlis ini pula di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak. Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat wal afiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang fikih bercanda. Islam adalah konsep hidup yang syamil dan kamil. Syamil mencakup semua aspek kehidupan, sudah dibahas tuntas dalam Islam, dan kamil sempurna, termasuk masalah bercanda. Bagaimana bercanda menurut Islam supaya tertawa tidak melukai iman kita. Dan juga kita bahas nanti tentang hukum menjadi pelawak, hukum menjadi komedian dalam Islam. Bercanda itu hukum asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja, tidak masalah. Bahkan bisa jadi mustahab, bisa jadi dianjurkan, disunnahkan.
Kalau bercanda itu tujuannya adalah menyenangkan hati orang lain, tujuannya menghibur, tapi tetap dalam koridor syariat. Namun bercanda juga bisa dilarang. Kalau bercanda itu berlebihan, terus-terusan, apalagi ada unsur merendahkan, mengejek, ada unsur mengandung kebohongan, menakut-nakuti orang, membuat orang kaget, dan hal-hal lain yang merugikan dan menyakiti. Ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih. Ini kaidahnya penting ya. Kaidah itu rumus. Kaidahnya berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu rumus penting dalam berbagai hal. Hukum itu mengikuti sebabnya. Adanya hukum itu dan tidak adanya hukum itu tergantung adanya sebab. Ya, contohnya bercanda. Bercanda itu kalau baik ya hukumnya boleh. Kalau buruk ya hukumnya tidak boleh. Jadi hukum ikut sebabnya. Bahkan salah seorang salafus saleh namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-muru'atu fis safar, kemuliaan akhlak ketika kita safar, adabnya safar, akhlake wong sing lunga. Itu beliau menyebutkan 3. Wong lek lunga iku akhlake ana 3. Yang pertama badluz zad, yaitu dia suka berbagi bekal, loman. Ya, dhek nggawa sangu akeh, koncoe sangune kurang, bantu. Itu ketika safar. Mungkin dia bawa abon, koncone gak nggawa abon, maka berbagi abon. Soalnya di Mekah ngoleh abon rada angel. Ono tapi gak cocok, abon unta. Ya apa sampean? Karena abon unta. Nggawa cenggereng. Nah di Mekah gak ono cenggereng. Maka berbagi cenggereng. Nggawa sambel, nah, dan seterusnya. Itu yang pertama, berbagi bekal, loman. Yang kedua wakilatul khilaf, sedikit berselisih. Lek lunga iku ojo tukaran tok, ojo ribut tok. Wis lunga kesel atau keluarga atau oma, ceritanya tukaran tok. Akhirnya mati di tengah jalan akhirnya. Iya, jangan banyak berselisih, ojo kakean ribut. Yang ketiga wa kathratul mizah fi ghairi masakhitillah. Di antara adabnya bepergian itu adalah banyak bercanda selama tidak mengandung murkanya Allah. Dadi lek lunga iku sing akeh guyon. Soale wong lunga iku apa sih? Kesel, capek. Contohnya nanti haji lah. Apalagi haji pemerintah sampai 40 dino. Ya itu capek, payah, jauh dari keluarga. Ya kondisi kadang terpancing emosi, sumpek, ndak karu-karuan seperti itu. Maka butuh bercanda, guyon. Sing akeh guyon. Yang penting tidak mendatangkan murkanya Allah. Sehingga kami kalau safar itu dengan rombongan, itu kami banyak bercanda untuk mencairkan suasana, cek enak, cek gak kesel dan semisalnya. Yang penting tetap bercanda yang syar'i. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Kitab Al-Adzkar, beliau menyebutkan qala al-ulama al-mizahul manhi anhu huwa, berkata para ulama, bercanda yang dilarang itu adalah, itu kalau saya pakai poin ada 8 poin. Ya, bercanda yang dilarang, yang tercela.
alladzi fihi ifrat. Yang pertama, bercandanya itu berlebihan, melampaui batas. Yang kedua, wa yudawim alai, terlalu sering dilakukan. Bercanda itu terus menerus, akhirnya urip digawe guyon tok akhirnya. Padahal Allah menciptakan kita bukan untuk guyon. Yang ketiga, fa innahu yurithu dhahka wa qaswatal qalb. Yang ketiga, bercanda yang membuat banyak tertawa sehingga hatinya keras, guyu tok, ngakak tok, cekakaan tok, sampai hati ini keras. Kemudian yang keempat, wa yushghilu an dzikrillahi ta'ala, bercanda yang membuat lalai daripada ingat Allah, yang melalaikan, enggak zikir. Yang kelima, wal fikir fi muhimmatiddin, bercanda yang membuat lalai dari urusan penting agama. Banyak urusan-urusan penting dalam agama, banyak guyon, ya, dilalaikan semuanya urusan-urusan penting dalam agama itu. Kemudian yang keenam, wa yaqulu fi katsirin minal awqat ilal idza, yaitu bercanda yang bisa menyakiti orang lain. Guyon tapi nyakiti wong, ya, membuat orang itu terganggu, tidak nyaman. Kemudian yang ketujuh, wa yurithul ahqad, bercanda yang menimbulkan dendam. Gara-gara guyon akhirnya dendam. Banyak persahabatan itu rusak gara-gara bercanda. Saya itu ada kerabat itu sudah nikah lama, ndak punya anak, suwe kan duwe anak, dan dia sangat kepingin anak. Dia berangkat haji, doa kepingin punya anak, umroh kepingin punya anak, doa terus, doa kepingin punya anak, berobat ke sana kemari, ingin punya anak. Ya, kalau bahasa sekarang itu pejuang garis dua gitu ya, pejuang dua garis apa garis dua? Garis dua. Iya, wis kaya ngono. Dadak ana dulure gawe guyonan. Ada kerabatnya juga membuat itu bercanda. Awakmu iki bosong terus. Diwara bosong. Bosong kayak mercon gak meledos itu. Ngewes tok awakmu iki. Subhanallah. Lawara atine pol Bapak Ibu. Mungkin menurut yang ngomong itu bercanda, tapi menurut yang dicandai ini menyakitkan iki. Wis usaha kepengin duwe anak diwara bosong. Tak doakno mati wong iku. Didoakno mati Bapak Ibu. Subhanallah, mati temenan. Mati temenan. Sehingga dia fulan iku, aku diwara bosong, tak doakno mati temenan si fulan iku. Artinya apa? Banyak bercanda itu membuat orang itu jadi loro hati, dendam, yang menyakitkan. Makanya kita perlu, nanti ada poin-poinnya. Bercanda ada aturan-aturannya nanti. Kemudian yang ke-8, wa yusqitul mahabah wal waqar, bercanda yang membuat seseorang itu kehilangan wibawa dan kehormatan. Kakean guyon gak ono wibawae maneh, gak ono kehormatane. Adapun yang selamat dari semua itu, kata Imam An-Nawawi, maka hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam An-Nawawi, candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 poin. Guyone Kanjeng Nabi ku ono 4 poin. Poin yang pertama, fi nadirin minal ahwal, yaitu bercandanya itu tidak sering, sesekali, kadang-kadang, ya. Kemudian yang kedua, limaslahah, bercandanya Nabi itu ada tujuan yang baik, ono maslahate, ono perlune, ono kepentingane. Kemudian yang ketiga, wa tatyib nafsil mukhatab,
tujuannya adalah untuk menyenangkan hati orang yang diajak bercanda, nyeneng hati, menghibur. Kemudian yang keempat, wa mu'anasatihi, yaitu untuk tujuannya itu mengakrabkan, supaya suasana menjadi asyik, suasana menjadi penuh keakraban. Itu 4 poin bercandanya Nabi Muhammad SAW. Bercanda seperti itu hukumnya adalah boleh, bahkan dianjurkan, bahkan disunnahkan. Sunnah malahan guyon itu. Baik. Kemudian sekarang hukumnya menjadi pelawak. Bagaimana hukumnya? Bercanda dijadikan sebagai profesi pekerjaan. Oleh apakah? Bekerja sebagai apa yang lagi rame itu, stand up comedy gitu ya. Itu kan pelawak kan itu kan. Lek biyen ya mek Sri Mulat tok, saiki wake. Bagaimana hukumnya menjadi pelawak? Monggo kita tanyakan Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Beliau menukil penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, minal ghalat an yuttakhad al-mizahu khirfah. Termasuk kesalahan adalah menjadikan bercanda sebagai profesi. Jadi menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh menjadikan bercanda sebagai profesi. Soalnya pekerjaannya bercanda, akhirnya dia itu hidupnya apa? Hidupnya apa? Guyon tok akhirnya. Akhirnya dia keluar dari tujuan diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, butuh guyon tok. Guyon oleh nanti ada poin-poinnya. Baik. Ada 9 syarat bercanda yang syar'i. Jadi kalau kita ingin bercanda yang syar'i, yang boleh, bahkan yang sunnah, ada 9 syaratnya. Ini penting Bapak Ibu. Ini kita terjun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama syaratnya adalah la yakunu fihi syai'un minal istihza' biddin. Tidak boleh bercanda itu ada unsur menghina agama. Agama ojo digawe tulinan. Agama ojo digawe ya bercanda. Itu ada di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 65, ayat 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jadi kalau agama dibuat bercanda itu bisa membuat orang itu kafir. Ini termasuk pembatal keislaman. Dulu ada zaman Nabi orang-orang munafik itu suka bercanda, sahabat-sahabat dijadikan bahan bercanda. Iki sahabatnya Nabi iki urusannya perut tok, perutnya buncit-buncit, ngurusi perut itu. Lek wayahe perang lecek-lecek, lek ngomong suka goro. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turun ayat ini dan mereka bilang apa? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya bercanda, kami hanya bercanda. Lalu katanya Nabi, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu jadikan bahan bercanda? Jangan banyak alasan, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Bercanda monggo, tapi jangan bercanda dengan agama. Wis contohnya paling gampang, yang sering dibuat bercanda agama itu apa, Bapak Ibu? Jadi paling gelek apa?
jenggot misalnya. Ini jenggot ini ya ada ajarannya. Sampai setuju jenggot, monggo. Gak setuju, monggo, silakan. Tapi jangan apa? Menghina. Kalau menghina jenggot sebagai syariat, kafir itu. Opo jenggot-jenggot koyok apa? Kayak wedhus. Lah sing gak jenggoten koyok apa? Ayo. Koyok babi. Padha ae. Kecuali kalau menghina jenggot bukan menghina pura-pura ninja dan seterusnya. Ojo, itu syariatnya Allah. Sebagian ulama bilang wajib, sebagian bilang sunnah. Kalau Anda menghina cadar sebagai syariat cadar, kafir itu. Apalagi bercanda agama yang banyak apa? Apa? Cingkrang, ngopo cingkrang kebanjiran dan seterusnya. Iya, tidak boleh itu. Masalah isbal itu memang ada khilafiyah. Sebagian ulama bilang haram kalau sombong, kalau tidak sombong makruh. Sebagian ulama bilang gak sombong gak apa-apa. Monggo silakan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing, tapi jangan menghina. Cingkrang dihina karena dia syariat itu bisa kafir dan seterusnya. Itu yang pertama. Itu sekedar contoh saja ya. Contohnya juga mungkin menghina syariat dalam mengatur negara. Opo Islam iki kabeh-kabeh gak oleh apa bunga bank gak oleh ono menghina Islam gara-gara mengharamkan bunga bank. Itu bisa kafir. Kemudian yang kedua, la yakunul mizahu illa sidqan. Bercanda itu harus dengan kejujuran, gak oleh goro. Jadi bercanda itu nggak boleh berbohong. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan, wailun lilladzi yuhaddits bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzib wailun lahu. Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat suatu kaum itu tertawa. Celakalah dia. Kanjeng Nabi wara celaka sampai ping telu. Celaka. Orang yang bercanda membuat orang lain tertawa tapi dia berbohong. Bahkan di dalam redaksi yang lainnya Nabi mengatakan yahwi biha finnar ab'ad minat turayya. Gara-gara dia berbohong membuat orang tertawa, dia terperosok ke dalam neraka sedalam-dalamnya, yang lebih jauh daripada bintang Suraya, masuk neraka yang paling bawah. Itu yang kedua, nggak boleh bohong. Bercanda boleh, tapi nggak boleh bohong, tetap jujur. Kemudian yang ketiga, ada mutarwi'. Bercanda itu nggak boleh ada unsur nakut-nakuti orang. Guyon gak popo, tapi jangan membuat orang itu apa? Terkejut, kaget, sampai ndrodok. Niatnya apa? Guyon. Nah itu nggak boleh. Baik. Yang keempat, al-istihza wal ghamz wal lamz. Yang dilarang dalam bercanda itu adalah mengejek, merendahkan atau menyindir, ya, menghina wong liya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabaru." Bukan gitu ya. Ya, mengejek bentuk fisiknya orang, atau mengejek cara berjalannya orang, atau mengejek kendaraannya orang, atau mengejek keadaannya orang karena dia miskin dan semisalnya. Ini bahaya ya. Gak iso mati sebelum berbuat dosa seperti itu. Apalagi orang sudah tobat. Ojo ngilono wong. Kita itu mau menghina orang,
Kita ini punya dosa apa enggak Bapak Ibu? Duwe dosa apa enggak? Iya, ini sering saya ungkapkan ya. Awake dhewe padha bolo dhewe, wong elek kabeh awake dhewe iki. Wong apik gak ono. Gak ono wong apik. Sing ono kan saya ndak ditutupi oleh Allah. Ya aku elek, gak ono wong gelem ambek aku. Sampai-sampai para salafus soleh wong alim-alim, wong top wali-wali, wali kutub utara, kutub selatan, wali kutub kabeh. Itu bilang apa para salafus soleh? Kalau dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang berani berada di samping saya. Lek sampai ngelek-ngelek wong iki wis apik ta sampean niku. Wong padha wong eleke. Sesama orang jelek tidak boleh saling menjelekkan. Ku kok ida. Kan wis suci ta ngelokno wong iku. Wong padha eleke. Seperti itu. Kemudian juga Nabi bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah bagi seorang itu satu keburukan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, alla yakunal mizahu katsiran, yaitu bercandanya itu tidak. Sahabat Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, beliau mengatakan, ittaqul mizah fa innahu hamqah turithudz dhaghina. Hati-hatilah kalian dengan bercanda, karena bercanda bisa menjadi kebodohan dan bisa menimbulkan dendam di hati orang lain. Dadi guyon gak apa-apa, ojo akeh-akeh, ojo nemen-nemen. Kemudian yang keenam, ma'rifatu miqdarin nas, yaitu mengenali siapa lawan bicara kita. Lek kate guyon didelok, guyon karo sapa. Karena masing-masing orang kita sikapi berbeda-beda. Ada ulama, ada orang yang lebih tua, tentu kita beda dalam menyikapi. Sehingga Nabi itu bercandanya, kalau kita kumpulkan nanti kalau waktunya cukup ya, saya ada contoh-contoh bercandanya Nabi. Itu Nabi rata-rata bercanda dengan orang perempuan, wong wedok, arek cilik, orang-orang lemah yang memang mereka butuh bercanda. Tidak ada riwayat Nabi bercanda dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, kaono. Jadi kita harus tahu lawan al-muru'ah. Hati-hatilah dengan bercanda, karena bercanda bisa menghilangkan wibawa dan kehormatan. Kalau salah dalam menempatkan bercanda, nanti kita nggak punya wibawa, gak wibawa lagi. Kemudian yang ketujuh, an yakunal mizahu bimiqdaril milih lit ta'am. Jadikan bercanda itu seperti garam dalam masakan. Suasanai tegang. Kayak kakean bercandai, akhirnya apa? Rusak suasananya. Bercandanya pas. Ya contohnya di Indonesia ini pengajian harus ada bercandanya titik-titik. Soalnya orang Indonesia karakternya itu suka dengan bercanda. Tapi coba sampai nang ini Pakistan, ono ndak pengajian guyon? Di Pakistan ono ndak? Saya pernah ke sana. Kau ono di Pakistan guyon itu. Oh, setreng tas. Sampai rono semaput kabeh sampean. Kau ono guyon soalnya. Karena memang berbeda karakternya orang. Di Saudi juga ndak ada pengajian bercanda itu. Serius. Lah kalau Indonesia kayak Mesir, saya seneng apa? Guyon. Sehingga perlu ono guyone titik-titik. Gak oleh guyone akeh-akeh. Hanya jadi stand up komedi pengajian ghibah. Jadi guyone gak bahas wong liya. Ghibah itu katanya Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu, kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia itu tidak suka. Wonge gak ono di gawe apa? Gawe bahan contoh bercandanya Nabi. Kanjeng Nabi guyon. Itu pernah suatu hari Nabi bilang kepada sahabat, inna hamiluka ala waladin naqah. Aku akan membawa kamu di atas anaknya. Tujuannya Nabi apa? Bercanda.
Yang kedua, Nabi pernah memanggil sahabat dengan panggilan ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Delok, oh iya lho, protkan di wajahnya. Tapi ki Nabi lale aku ya sampean ngamuk. Ya, artinya sahabat seneng digitu ke Nabi, barokah. Karena Nabi itu barokah, air ludahnya Nabi itu wajahnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada seorang peminum khamr, sahabat mabukan sahabat ini. Karena khamr itu kan dulu orang-orang jahiliyah kan ngombeni khamr. Jadi di omai wong-wong itu galone ku isine khamr. Kalau kita kan galone air, suatu hari dia ketangkap basah. Ketangkap basah minum khamr. Dicambuk oleh Nabi, dibiarkan. Lalu ada sahabat yang bilang, alangkah seringnya kamu ketangkap basah ketika mabuk. Allahumma al'anhu, ya Allah, kutuklah dia, dicaci maki, disumpahi. Jadi Nabi apa? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemabuk tapi dapat rekom dari Nabi, mabuk tapi hatine wapi loh iki. Iya, suka bercanda dengan Nabi. Jadi mabuk gak ganggu orang. Jadi lek mabuk gak ngeroweng ngono lho. Karena wong mabuk sing ngeroweng guaya kok sak seloki wis ngeroweng. Saya punya kenalan Pak, lek mabuk iku mau ngombe sakrat Pak. Gak tau ngerowengi dan matinya husnul khotimah. Iya, saya kenal ada orang. Dia itu tiap bendera mabuk. Lek ngombe sakrat Pak. Sampe harus sakrat ta? Isine piro sakrat iku? Piro? 24. Dia BKB Pak. Dia BKB, sampai wetenge buncit ta. Mabuk tok bendino, tapi gak tau ganggu wong. Nang wong iku apik, masyaallah akhlake apik tapi. Katene mati tobat Pak. Ramadan tobatan nasuha. 5 husnul khotimah. Pemabuk mati husnul khotimah. Soalnya apa? Atine apik gitu loh. Tapi sudah ditiru, mabuk gak apa-apa, yang penting hatinya api. Ya berarti hatimu elek itu. Ini spontan maksudnya. Jadi pemabuk ini suka bercanda dengan Nabi, dan Nabi tertawa kalau dia bercanda. Kemudian yang kelima, Nabi itu pernah bercanda dengan seorang ibu tua. Ibu tua itu bilang, ya Rasulullah, doakan agar Allah masukkan aku ke surga. Kata Nabi, bu, di surga gak ana wong tua. Diwarang ngono. Nangis ibu iki. Nangis, dipikir kayak semlebu surga. Lho Bu, aja salah paham sampean. Maksudnya, lek ibu mlebu surga, kembali muda, kembali gadis. Lalu Nabi membacakan surat Al-Waqiah ayat 35-37, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Kemudian yang keenam, Nabi itu pernah bercanda dengan seorang perempuan. Nabi bilang, suamimu itu yang matanya ada putihnya itu ya? Loh, gak ya Rasulullah, bojoku matanya normal ya Rasulullah. Dikira matanya buta gitu ya. Kata Nabi, lah setiap orang matanya ya ada putihnya deh. Lah masa kalau putih ini gitu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Nabi pernah bercanda dengan anak kecil, arek cilik. Dia punya burung, namanya burung nugher, burung pipit ya, apa kayak emprit tuh ya. Suatu hari itu burungnya mati atau burungnya itu hilang. Dia bersedih. Lalu Nabi bercanda, ya Aba Umair, ma fa'alan nugher. Wahai Abu Umair, kenapa burungmu? Apa manukmu mati ya? Manukmu ucul lah, gitu ya. Maksudnya Nabi itu apa? Bercanda. Anak kecil itu disanjung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah saya kira cukup, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, bercanda itu boleh, yang penting tetap dalam koridor syar'i. Bahkan bercanda itu perlu, bahkan bercanda bisa disunnahkan. Wallahu alam bissawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Monggo. Mohon saran dan nasihat. Monggo. Jadi saya beberapa hari kemarin memang ada niat
serius dan janda. Ini saya punya teman yang usianya kurang lebih 45 tahun dan belum menikah. Akhirnya saya bilang gini, Mas, maaf, saya niatnya serius dan janda. Ini sebentar lagi insya Allah kiamat. Apa yang mengangkat? Allah melalui Rasulnya untuk menikah. Gimana Ustaz? Iya. Kiamat wis tidak loh. Arabia. Kok kesusu kiamat. Ya itu insya Allah termasuk wajar-wajar saja ya. Tapi harus tahu kita orangnya itu bisa nerima. Soalnya uang ditakoni rabi kadang tersinggung Pak. Sehingga sekarang ini banyak orang tidak berani mudik Pak. Mulai mudik ditakoni, wis rabi apa? Durung. Lek wis rabi ditakoni maneh, duwe anak apa? Durung. Itu kadang pertanyaan yang menyakitkan itu Pak. Betul. Itu namanya apa? Kepo gitu ya. Pengen tahu privasinya orang. Tidak semua orang mau seperti itu Pak. Tapi kalau kita tahu dia tidak ada masalah, dia tambah asyik, ya gak apa-apa. Wis rabi ya durung. Mari ngono kiamat tuh, gak rabi ya. Ya. Itu bisa boleh, bisa tidak boleh Pak ya. Tergantung orang yang kita ajak bicara. Ada niatan lagi mau kenalkan Ustaz untuk ta'aruf. Ya ta'aruf bagus. Iya, kita menta'arufkan orang itu bagus, tapi juga beresiko Pak. Iya, saya dulu itu awal-awal saya pulang dari Saudi itu saya sering menjodoh-jodohkan murid saya Pak. Ikhwan bi akhwat, dijodohno, tukar menukar biodata, nikah itu kan. Saya sering seperti itu. Cuman kemudian saya tidak berani lagi karena beresiko. Kalau mereka cocok, mereka jodoh, mereka hidupnya bahagia, kita ikut senang. Walaupun mereka kalau bahagia biasanya melupakan kita, gak masalah. Yang penting awakmu bahagia. Cuman ketika kemudian rumah tangganya itu tidak bahagia, itu kita merasa ada beban. Apalagi dia selalu ingat kita, gara-gara Ustaz Abdullah ini. Ya, lek gak enak eling terus Pak. Tapi lek enak lali Pak. Dari situ saya tidak berani lagi. Ini kan saya tidak berani jodoh-jodohkan. Terus gak nambah beban Pak. Bisa akeh Pak. Saya ini sudah mikir orang 7 miliar Pak. Jangan ditambahi lagi 7 miliar plus 2 Pak. Iya. Jadi jodohkan orang itu bagus ya. Tapi itu memang ya itu beresiko. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.